Perbedaan keterangan antar tersangka muncul saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua kemarin. Verdi Sambo sempat menolak untuk memperagakan beberapa adegan sehingga digantikan oleh peran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J masih menyisakan pertanyaan. Pasalnya, ada beberapa perbedaan antara keterangan yang diberikan para tersangka saat pemeriksaan dengan adegan yang diperagakan pada saat rekonstruksi. Di antaranya adalah perbedaan pada detik-detik setelah tewasnya Brigadir J. Dalam adegan ini, mantan Kadif Propam Verdi Sambo juga menolak memeragakan adegan tersebut dan digantikan dengan pemeran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, digelar di kediaman Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Verdi Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Reka adegan sesi kedua dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo. 35 reka adegan dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo ini. Sementara sesi ketiga rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo ini. 3 sesi adegan tersebut diharapkan bisa membongkar kematian Brigadir Yosua yang selama ini menjadi misteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, malam hari ini Putri Chandrawati dikonfrontir dengan 3 tersangka dan salah satu hal yang didalami oleh penyidik adalah berbicara tentang apa yang terjadi di Magelang. Saya ingin ke Ibu Eva, seberapa penting sebetulnya dalam konteks penguatan konstruksi atau anatomi kasus ini bicara tentang cerita yang terjadi di Magelang itu? Ya, kalau kita lihat Magelang ini kan sebetulnya ada satu peristiwa di mana itu menjadi motif, ya. Selalu orang memposisikan bahwa motif itu awal cerita ini muncul di Magelang. Meskipun kalau dalam konteks hukum pidana sebetulnya yang terjadi adalah 340 ini satu perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana. Jadi saya tidak tahu apakah yang terjadi di Magelang itu adalah peristiwa tentang motif pembunuhannya, atau mau didalami bahwa konteks rencana itu sudah dimulai dari Magelang. Baik. Gitu. Ini 2 hal yang berbeda tentunya ya, apa yang mau didalami. Tapi ada publik yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini memang ingin menguatkan soal konstruksi pelecehan seksual itu ada. Sekalipun tadi Prof. Kunchoro mengatakan bahwa ada beberapa hal yang memang tidak konsisten secara pengakuan dan itu sudah terbantahkan dalam beberapa hal begitu. Bagaimana Ibu Eva melihat? Ya, kalau kita mau bicara soal pelecehan seksual, kalau buat saya itu sudah selalu menjadi hanya bunga-bunga saja, Mas. Baik, Ya, artinya sebetulnya tidak perlu didalamikah gitu ya, dalam penyidikan hari ini? Iya. Kalau kita mau terkonsentrasi pada 340-nya, rasanya isu pelecehan seksual itu sudah tidak sesuatu yang tidak terlalu perlu untuk dimunculkan lagi. Mas Hasan, boleh saya bertanya pada Bu Eva? Silakan, ya. Pak Prof. Bu Eva, ada yang menduga bahwa isu ini akan dilarikan bahwa pembunuhan ini tidak terencana. Karena untuk dikatakan terencana itu ada bukti. Dan kemarahan akibat yang terjadi pelecehan inilah yang kemudian membuat amarah seketika, kemudian pembunuhan terjadi. Sehingga kemudian pembunuhan tidak direncanakan, sehingga hukumnya menjadi ringan. Iya. Bagaimana Ibu, Pak? Dalam konteks itu, Prof, memang mungkin saja ya ada satu katakanlah pemikiran untuk kemudian menjadikan ini seolah-olah seperti nodware excess gitu ya, pasal 49 ayat 2. Jadi orang kalap lah gitu ya, orang kalap yang kemudian melakukan pembunuhan. Kalau kita mengatakan bela paksa lampau batas. Karena kalau saya melihat dengan lamanya kasus ini terjadi, ya di situ tuh yang terjadi itu adalah bagaimana agar
negosiasi, strategi, lobby itu berlangsung. Gitu. Baik. Artinya Ya, jadi proses ini apa ya yang Anda lihat, Prof, dengan pernyataan tadi ada jeda waktu supaya tadi ada proses-proses yang Anda katakan, dilihat dari apa itu, Prof? Lah karena kalau saya kan karena mau apa alasannya berubah-ubah yang terjadi. Gitu sehingga mana yang akan kita ikuti dari sini. Sampai sekarang saya jujur tadi saya katakan, saya tuh tidak tahu orang sehebat Pak Sambo dengan kasus seperti ini yang tidak jelas kok berani membunuh. Apalagi dia orang sangat dekat dengan mereka. Baik. Orang pilihan mereka. Gitu loh. Baik. Hari ini ada konfrontasi antara Ibu PC dengan 3 tersangka lain. Kalau Anda dari sisi psikologi ini, apakah bisa menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dari pernyataan-pernyataan itu, Prof? Saya yakin akan tetap kalau ada kesesuaian karena tadi under pressure. Bagaimanapun juga otorita ibu PC ini masih bisa mempengaruhi bawahnya, apalagi kuat dan sebagainya itu orang-orang yang sangat setia dengan beliau, gitu. Baik. Sehingga arahnya akan sangat jelas diarahkan. Gitu. Baik. Kalau Ibu Eva seperti apa? Ini manfaat dari konfrontasi ini melihatnya? Iya. Sebetulnya kan hak ingkar itu menjadi hak dari seorang tersangka atau terdakwa bahkan di pengadilan, ya, dalam konteks self defense. Jadi boleh saja, gitu. Bukan boleh saja barangkali. Jadi memang menjadi hak dia untuk membela diri. Sah-sah saja bagaimanapun caranya, gitu ya. Ya. Bagaimanapun caranya, itu diberikan oleh ruang itu oleh hukum pidana. Tetapi memang ini menjadi justru kalau kita lihat bagaimana sebetulnya upaya petugas untuk kemudian bisa mendudukkan perkara ini dalam posisi yang benar. Baik. Sehingga foto atau gambar atau film yang akan dihadirkan di ruang persidangan adalah gambar atau film yang sebenarnya yang hampir sama persis dengan kejadian yang terjadi. Bukan kemudian malah menjadi satu film yang versinya menjadi berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Gitu. Baik, saya ingin ke Pak Nelson. Pak Nelson, ini kalau lagi-lagi ya berbicara tentang yang ditonjolkan adalah cerita tentang Magelang, ini kembali seolah ingin membantah tentang apa yang memang jadi keberatan dari pihak keluarga korban, begitu, tentang adanya sesuatu yang dilakukan oleh korban terhadap tersangka PC di Magelang itu. Dari tanggal 11 Juli, surat laporan kami, LP kami tidak pernah berubah, bergeser sampai detik ini. Ini adalah rute belum jadi Paris dan Dakar, tetapi Magelang, Cawang, dan Duren 3. Ya. Nah, di sana ada yang kedua, beberapa poin yang kita harapkan ke penegak hukum, penyidik dimanapun yang profesional, presisi, dan lain-lain. Janganlah lari dari pasal 340 bergeser ke 338. Kembalilah ke jalan yang benar. Ini semua 340 ini. Baik. Prof sudah menginginkan sekali juga sama calon Prof Eva ini. Ini semua sudah menyetujui masyarakat Indonesia ini. Memutar-mutar balikkan fakta nanti ya. Karena masyarakat ini kan sudah pintar. Tidak ada lagi yang harus disajikan yang tidak gamblang. Semua seperti air di dalam plastik. Dari segala sisi dilihat itu udah 340 ini. Baik. Pak Sutri yang luar biasa di abad ini dia bisa mendapat Black Nobel. Demikian. Iya, tapi ada hal yang saya lupa tanyakan Pak Nelson. Sekalipun kemarin ditolak untuk mengikuti rekonstruksi, apakah dalam konteks penyidikan perkembangannya itu diupdate ke pelapor atau ada hal yang memang masih tetap menjadi sesuatu yang disimpan erat begitu? Untuk pelaporan LP yang pertama tuntas bagi kami, laporan kedua hari Senin lalu kami masukkan lagi ya. Terkait dengan supaya itu jangan lagi lah memberikan keterangan tidak benar, hoax dan sebagainya. Dan ada beberapa surat-surat LP yang akan kami sampaikan. Tentunya kami akan sesuaikan dengan perkembangan dan yang terakhir ini bagaimana keteladanan seseorang dihambat untuk melihat rekonstruksi yang vulgar, nyata, dan transparan. Nah, kalau memang harus ini ya, kemana lagi kami harus mengadu? Bapak Presiden yang terbaik di negara ini, tolonglah, sudah sampai 45 kali menyatakan, katakanlah sejujurnya, seterang-terangnya, sebenderang-benderang. Tidak ada lagi yang harus
disembunyikan. Oleh karenanya itu tadi kami tidak akan mengatakan bagaimana rekonstruksi itu. Kami sudah paham hasilnya. Sebelum selesai pun sudah tahu masyarakat siapapun dan tentu makhluk di muka bumi itu bisa melihat dari jarak jauh. Iya. Baik, kita harus break lagi Bapak Ibu. Ada satu jeda lagi, kita akan bicara kembali tentang menguji konsistensi Putri Chandrawati. Tetap bersama kami, tetap di MNC News.